Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ayah bunda atau ada dokter-dokter yang ikut serta di sini. Saya Dr. Mia Milanti Dewi, spesialis anak konsultan. Pada hari ini kita akan membahas tema mengenai perkembangan otak selama 2 tahun dan faktor apa saja sih yang mempengaruhinya. Tentu kita ingin anak-anak kita tumbuh dengan cerdas, ya, tumbuh kembangnya optimal dan memiliki potensi kecerdasan yang cukup baik ya. Nah, ini kita harus tahu juga faktor-faktor yang mempengaruhinya apa dan bagaimana kita memantau anak dari sejak dalam kandungan hingga 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Mungkin ayah ibu juga tahu ya kalau misalnya 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode emas. Jadi periode emas itu dimana otak itu berkembang dengan sangat pesat ya. Nah, secara di dalam kandungannya anak itu bayi ya, itu dia otak mulai berkembang di hari ke-18 hingga 21 ya. Jadi di minggu ketiga kehamilan itu otak sudah mulai berkembang ya. Jadi sangat baik sekali kalau kita mengendalikan gitu ya otak bayi itu dari sejak awal-awal kehidupan ya. Jadi di trimester 1 kehamilan. Jadi di usia 18 sampai 21 hari saat terbentuknya embrio itu sudah mulai terjadi pembentukan otak. Pembentukan otak ini sangat kompleks sekali ya ayah ibu ataupun para dokter yang hadir. Jadi dia mulai darinya tidak ada apa-apa, hanya bulat saja, kemudian terjadi membelah dan terbentuklah otak, medula, tulang belakang ya, itu terjadinya sangat kompleks. Nah, bila terjadi sesuatu di dalam proses pembentukan otak ini, tentu saja akan menjadi masalah untuk neurodevelopment di kemudian hari ya. Nah, jadi di sebelum proses persalinan otak itu sudah terbentuk secara kompleks ya. Nah, setelah persalinan otak itu masih berkembang, terutama proses mielinisasi ya. Jadi proses mielinisasi itu di mana masing-masing saraf berkoneksi antara saraf satu dengan sama lainnya dan dia akan makin berkembang hingga anak mengalami usia remaja ya. Jadi makanya anak itu akan mudah belajar ya sampai usia yang pesat sih usia dini dan proses mielinisasi berkembang hingga usia remaja. Nah, berbagai kelainan yang terjadi sebelum masa persalinan tentu saja akan mengakibatkan gangguan neurodevelopment ya, tadi saya sudah katakan. Nah, kelainan neurodevelopment ini semakin kecil trimester kehamilan yang terganggu, maka kelainannya semakin berat ya. Jadi misalnya kalau misalnya terjadi gangguan di trimester 1 kehamilan, di 3 bulan pertama kehamilan, anaknya bisa saja ada cacat bawaan ya, mungkin aja jadi tidak ada tempurung kepala ya, atau bisa terjadi spina bifida, atau misalnya terjadi hidrosefalus ya. Makin trimester 2, trimester 3, kelainan yang terjadi juga tetap kompleks ya, jadi bisa menyebabkan anak mengalami kelainan seperti cerebral palsy ataupun epilepsi atau bahkan disabilitas intelektual atau kalau dulu dikenal dengan retardasi mental ya. Nah, setelah anak lahir itu proses belajar anak semakin kompleks juga ya. Jadi kalau anak sudah lahir, untuk menunjang perkembangan otak yang baik, maka kita harus memantau tumbuh kembangnya ya. Nah, khusus untuk neurodevelopment, minimal aja Bapak Ibu atau ayah bunda ini mengetahui tentang milestone perkembangan anak ya. Jadi milestone itu tahapan-tahapan perkembangan anak yang wajib dilalui oleh anak ya. Kalau secara sederhana, kalau kita misalnya lihat dari screening perkembangan, kita melihat domain perkembangan itu minimal ada 4 macam ya. Satu motorik kasar atau gerakan kasar, satu lagi adalah gerakan halus ya atau motorik halus, bahasa dan personal sosial ya. Nah, dalam 2 tahun pertama ini harus kita pantau terus ya. Nah, misalnya kalau gerakan kasar seperti misalnya anaknya kalau baru lahir, anak kan belum bisa apa-apa ya. Nah, nanti dia akan mulai miring ya, kemudian di usia 4 bulan dia bisa tengkurap, nanti 5 bulan kembali lagi, nanti 6 bulan duduk ya, kemudian merangkak, dan sebisa mungkin sebelum usia 18 bulan anak harus sudah bisa berjalan ya. Nah, itu ada perkembangan dari sisi milestone yang gerakan kasar ya.
Nah, kita jangan bilang kalau terlambat juga nanti juga bisa, jangan. Nanti kita harus evaluasi apakah anak ini ada permasalahan lain tidak ya. Jadi nanti kalau misalnya untuk kelainan kita harus bedakan apakah dia ada delay atau dia retarded. Kalau misalnya delay, terlambat ya, kita dengan mengejar dengan intervensi yang benar dia akan mengejar membaik gitu ya gejalanya. Tapi kalau misalnya dia retarded, kalau misalnya dia dilakukan fisioterapi mungkin saja dia tidak menjadi berkembang juga. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, itu tadi gerakan kasar ya. Nah, yang kedua adalah gerakan halus atau motorik halus. Nah, motorik halus juga dari bayi sudah bisa kita pantau ya. Jadi misalnya dari botol susu yang dari dia masukin ke mulut atau enggak dia memindah-mindahkan barang ya. Nanti dia memasukkan mainan ke dalam segitiga atau yang bulat-bulat ya, itu juga bisa menjadi patokan kita untuk mengetahui motorik halus anak ini baik atau tidak. Nanti kalau udah di atas 1 tahun kita bisa lihat anaknya bisa mencoret-coret nggak, terus kemudian nanti bisa juga masukin kancing ya, melakukan sleting ke bajunya. Nah, itu juga memang menjadi salah satu petanda-petanda bagus tidaknya motorik halus di anak ya. Nah, jadi motorik halus semakin gede dia semakin berkembang. Nanti kalau udah mau TK dia harus sudah bisa mewarnai ya, terus kemudian megang pensilnya seperti apa, itu juga menjadi perhatian kita. Kemudian yang ketiga adalah bahasa. Nah, bahasa ini juga kita harus dipantau dengan baik. Nah, periode bahasa yang benar-benar harus tercapai itu kurang lebih 3-5 tahun tuh anak tuh harus sudah mencapai seluruh periode bahasa yang benar ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan kalau di bawah usia 2 tahun, kalau misalnya dia di usia 2 bulan, dia bisa saja baru namanya cooing. Cooing itu jadi dia cuman mengeluarkan satu konsonan kata ya, cuman gitu ya, untuk di bawah kurang lebih 2 bulan. Nah, tapi 6 bulan dia sudah mulai bisa babbling namanya. Babbling itu mengulang-ulang kata-kata yang serupa ya. Jadi mama, baba, tata tanpa memiliki arti yang jelas ya. Nah, di usia 1 tahun dia sudah mulai harus bisa tuh kalau bilang mama berarti dia spesifik ke ibunya, ini mama gitu ya. Nah, kemudian makin besar dia makin kompleks. 2 tahun dia harus sudah bisa merangkai kata ya. Kemudian kata-kata yang terbentuknya juga semakin kompleks ya. Nah, itu juga bisa kita pantau anak dari sekecil mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada keterlambatan gangguan bahasa, itu harus kita evaluasi apakah gangguan bahasanya ini gangguan reseptif, atau misalnya kalau reseptif itu apa pendengarannya terganggu, atau gangguan ekspresif, dia cuman hanya bicaranya aja yang susah gitu, atau ada gangguan dua-duanya, seperti autis dia gangguannya di reseptifnya iya, di ekspresifnya iya ya. Nah, itu jadi kita harus beda-bedakan karena penanganannya beda-beda. Kalau misalnya dia ada gangguan di telinga, ya otomatis kan harus pakai alat bantu dengar ya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah personal sosial. Jadi cara anak berinteraksi dengan orang tua itu harus kita perhatikan ya. Entah mau sama orang tuanya atau caregivernya, itu terserah, tapi kita harus perhatikan. Anak pada usia 2 bulan kalau melihat menatap ibunya dia akan tersenyum ya. Berarti dia itu sudah mulai bisa mengenali seseorang di depannya ya. Nah, tapi di usia 6 bulan kalau kita ajak bermain cilukba, dia udah ada respon ya, cilukba dia udah ketawa-ketawa, ada berespon, itu tandanya ada interaksi yang baik ya. Nanti di 1 tahun kalau misalnya diajakin dadah, ibu pergi, ayah pergi, dia dadah juga. Nah, itu juga memang interaksi yang baik ya. Nah, jadi kita tuh udah bisa mulai menduga anak ini ada gangguan personal sosial sebetulnya dari usia 6 bulan. Kalau misalnya diajakin cilukba dia diem aja ya, nggak ada respon ya, hati-hati ya. Terus kemudian kalau misalnya di usia 6 bulan juga kalau dipanggil dia harus sudah bisa menoleh ya, misalnya dipanggil ade, dia menoleh berarti dia fungsi pendengarannya baik ya. Nah, itu adalah 4 domain perkembangan yang harus dipantau. Nah, pemantauan ini oleh siapa sih? Apa harus selalu sama dokter atau sama ibu? Ibu juga boleh. Nah, pemantauan ini ya boleh dilakukan oleh orang tua dan paling penting tuh sama orang tua. Sebenarnya rumah sakit itu ya, Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan itu sudah membuat buku yang sangat bagus kalau misalnya setiap anak lahir di rumah sakit ataupun di bidan, di puskesmas, ada buku namanya buku KIA.
kesehatan ibu dan anak ya. Nah, di situ tuh ada ya, kalau misalnya ibu-ibu ayah bunda baca-baca, ada perkembangan anak normal, cara melakukan stimulasinya bagaimana ya, itu sangat penting sekali ya, minimal itu yang bisa dikerjakan oleh orang tua. Nah, kalau ke puskesmas, ke dokter, itu kita bisa screening lebih baik lagi ya, jadi melihat misalnya pakai Denver atau KPSP itu bisa lebih baik. Nah, kalau misalnya butuh penanganan lebih lanjut ya rujuklah ke PPK 3 ya. Jadi kalau misalnya apalagi kalau kelainan-kelainan neurodevelopment yang berat bisa rujuk ke neurologi anak ya. Nah, terus kemudian ya kadang-kadang di kita yang banyak berinteraksi dengan anak itu lebih banyak juga oleh caregivernya ya. Jadi diajarin caregivernya kalau misalnya kalau mau melihat perkembangan anak itu minimal dari buku KIA ini ya. Nah, kemudian untuk mencapai perkembangan otak yang optimal juga, tumbuh kembang yang optimal, jangan lupa memantau pertumbuhan anak juga ya. Nah, jadi pemantauan pertumbuhan anak ini dari sejak lahir, dilihat berat badannya, tinggi badannya, dan jangan lupa lingkar kepala ya. Jadi kurang dari 2 tahun itu lingkar kepala harus selalu diukur ya, dilihat berkembang atau tidak ya. Banyak grafik-grafik lingkar kepala yang bisa kita pergunakan ya. Jadi yang penting kita lihat plottingnya dia berada di range yang normalnya. Kami neurologi sih sering menggunakan grafik Neilhouse ya. Nah, jadi itu bisa sampai usia 18 tahun. Nanti dibagi ada laki-laki ada perempuan. Nah, untuk pertumbuhannya ya bisa menggunakan itu ya grafik WHO. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana ya. Nah, nanti pokoknya yang penting sih kalau misalnya membawa anak ke fasilitas kesehatan, kita minta boleh nggak diukur panjang badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepalanya. Ya, jadi setidaknya kalau misalnya ada lingkar kepalanya yang nggak berkembang atau cuman kecil aja, ya kita evaluasi lebih lanjut ya. Karena kita melakukan intervensi secepatnya itu pasti akan lebih baik dibanding kita terlambat. Ya, oke. Nah, itu adalah perkembangan sampai anak di usia 2 tahun ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja? Macam-macam. Bisa di sebelum kehamilan yang tadi ya, saat kehamilan atau pasca kehamilan. Jadi kalau sebelum kehamilan, ayah bunda kalau misalnya mau hamil, apakah pernah diperiksa infeksinya ya? Jadi infeksi bawaan yang sering menyebabkan kelainan itu namanya infeksi TORCH, toksoplasma, rubella, CMV ataupun herpes. Nah, ini infeksi yang sering kita dapatkan bisa dari kalau toksoplasma ya bisa dari hewan-hewan ya, unggas ya, terus kemudian ya kalau sering makan makanan mentah itu bisa terkena infeksi TORCH. Jadi sebaiknya sih kalau sebelum hamil itu di screening dulu ya. Kalau misalnya memang positif itu nanti harus diobatin. Karena kalau pada orang dewasa infeksi TORCH ini dia gejalanya hanya batuk pilek ya, tidak spesifik, tapi bahaya kalau bisa menyerang ke bayi ya. Nah, kemudian kalau misalnya saat kehamilan itu yang harus diperiksa apakah dia harus rutin berobat ke dokter ya, dilihat suka ada jangan sampai ibu itu mengalami sakit yang berat ya. Kemudian kalau saat persalinan ya hati-hati juga persalinannya mudah-mudahan ya tidak bermasalah. Kalaupun bermasalah harus segera konsultasi sama dokter. Oke. Nah, kemudian ya pasca persalinan gimana? Pasca persalinan itu memang banyak sekali yang bisa menyebabkan gangguan di otak. Seperti misalnya anaknya mengalami meningitis ya, infeksi saraf otak ya. Terus kemudian kalau misalnya pasiennya juga mengalami misalnya ada perdarahan atau misalnya trauma kepala, itu juga bisa menyebabkan gangguan perkembangan ya. Jadi prinsipnya kita memang kalau untuk anak dari sebelum hamil, saat hamil, pasca persalinan, dan setelah persalinan itu kita harus pantau betul pertumbuh kembang anaknya ya. Jadi sehingga kalau misalnya ada gangguan itu bisa diintervensi secara dini ya. Kalau di Indonesia banyak yang bisa kita minta karena sekarang juga zamannya sudah canggih ya, udah zaman digitalisasi. Jadi ayah bunda tuh bisa kalau misalnya banyak aplikasi yang memperlihatkan grafik pertumbuhan perkembangan anak ya. Jadi itu juga bisa kita lihat oh gimana nih anak saya pertumbuhannya baik atau enggak. Itu bisa dengan mudah ya. Sekarang area digitalisasi banyak sekali kemudahan untuk para orang tua ya. Untuk dokter juga banyak juga kemudahan ya. Salah satunya materi kita hari ini juga
kami persembahkan untuk para semuanya ya, agar kita menghasilkan anak-anak yang dengan tumbuh kembang yang baik ya. Jadi sehingga masa depan Indonesia menjadi lebih baik lagi ya, karena anak-anaknya pintar-pintar ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada kelainan atau kejadian yang mencurigakan, itu juga harus berkonsultasi ya dengan dokter. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi untuk pada acara kali ini saya simpulkan bahwa perkembangan otak itu dimulai dari sedini mungkin ya, bahkan dari saat di dalam kandungan ya, di usia 18 sampai 21 hari ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kadang-kadang kita ibu-ibu baru tahu hamil di usia 4 bulan, 5 bulan, lupa gitu ya. Sedangkan perkembangan otak dimulai dari usia minggu ketiga sejak terbentuknya embrionya ya, janinnya. Kemudian nanti ya itu yang paling mudah untuk kita untuk memantau pertumbuhan perkembangan ya, banyak aplikasi ya dan buku-buku juga ya. Semoga bisa diterapkan di tempat ayah ibu ataupun para dokter sekalian. Ya, mungkin cukup sekian untuk materi edukasi pada hari ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan materi-materi yang lainnya yang pasti lebih menarik ya, dan juga oleh dokter-dokter konsultan lainnya yang juga sangat berpengalaman di bidangnya. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.